Batalkan lamaran kamu ke Maura. Oma nggak bisa, Oma. Aku sangat mencintai Tristan. Well then, kamu harus menanggung risikonya. Mulai detik ini, kamu tinggalkan rumah pangeran. Dan saya tidak akan menganggap kamu keluarga lagi. Kamu juga harus meninggalkan tempat ini. Karena saya sudah memecat kamu. Saya sama Putri bisa kok cari solusi untuk masalah kita. Jadi kamu nggak perlu sampai involve dalam ini. Aku ngelakuin semua ini bukan cuma semata-mata membantuin kalian, tapi buat diriku sendiri. Aku nggak mau kehilangan Tristan begitu aja. Apalagi aku udah terlanjur melangkah sampai sejauh ini. Jadi itu maksud Maura sebenarnya. Keputusan Oma ini bikin kamu kaget. Karena ini semua pasti di luar prediksi kamu kan. Dari keputusan ini masih ada hal baik yang bisa aku ambil. Hal baik apa? Kita berdua nggak perlu sekantor lagi. Kalau Gio mau gabung di perusahaan ini, saya bakal bantu promosiin dia untuk jadi manajer. Ada apa nih? Kok tiba-tiba mendadak pengen promosiin Gio jadi manajer? Pasti ada syaratnya kan? Gampang kok syaratnya. Kamu cukup bikin Mel benci sama Tristan. Benci sebenci-bencinya. Kamu kenapa? Saya masih mikirin soal Oma aja sayang. Saya tuh mikirin caranya gimana coba supaya Oma bisa luluh dan gak misahin kita berdua. Yang penting harus sabar ya. Ya ini semua kan bagian dari perjalanan cinta yang harus kita laluin. Yang penting kamu ingat kalau kita berjuangnya sama-sama, pasti semuanya bisa kita hadapin. Aku tuh justru kepikiran sama Maura sama Tristan. Namun dari awal aku kurang setuju sih sama ide pura-pura tunangan ini. Karena selain resikonya besar bohongin Oma, Maura bisa aja manfaatin keadaan. Kalau menurut saya sih kita nggak usah khawatir soal itu. Lagian kan kita semua udah tahu kalau Tristan itu cintanya ke Mel, bukan ke Maura. Sayang, gimana kalau sambil kita on the way balik, kita mampir dulu untuk makan malam? Boleh? Ke kafe yang biasa aja ya, kan Sarah? Oke. Sekarang saya mau tahu, bantuan apa yang Oma butuhkan dari saya? Oma ingin kamu menjauhkan pangeran dari Putri. Maksud Oma apa? Oma ingin pangeran dan Putri mengakhiri hubungan mereka. Gio, kamu bersedia membantu Oma kan? Maaf Oma, saya nggak bisa terima tawaran Oma. Mana mungkin saya bisa pisahin Putri sama Pangeran Oma. Mereka berdua adalah sahabat saya, teman baik saya. Dan saya tahu persis betapa mereka saling mencintai dari zaman kuliah Oma. Jujur nggak ada alasan buat saya bisa misahin cinta mereka berdua. Saya nggak sanggup. Bukankah saat ini kamu lebih harus memikirkan kondisi papa kamu? Dan tawaran Oma ini merupakan pilihan yang terbaik buat kamu. Kamu
kamu bisa menyemangati papa kamu kembali. Selain itu, ada satu hal lagi yang Oma minta dari kamu. Kita anggap pertemuan dan percakapan kita hari ini tidak pernah terjadi. Oke? Mbak, tadi saya udah reservasi by phone. Maaf, atas nama Bapak siapa? Pangeran Alexander. Mari saya antar ke meja Bapak. Sayang, itu Gio bukan sih? Oh iya, kita samperin aja sayang. Pangeran? Untung aja udah pergi. Siapa yang udah pergi? Emangnya Gio habis ketemuan sama siapa ya? Gilo sendirian aja? Enggak. Nih bekas teman gue tadi habis ketemuan ngobrolin bisnis. Tapi berat sih buat gue terimanya, bisnisnya gue nggak paham. Duduk, ayo. Oke sayang, kita duduk sini aja yuk. Maura, menurut saya mendingan kamu tinggal aja di sini deh. Terus udah sudahi sandiwara kamu dengan Tristan. Bangun lagi kepercayaan Bu Soraya terhadap kamu. Saya nggak bisa ngelakuin itu, Pak Regar. Kalau saya sudahi semuanya, tandanya saya akan ngikutin apa yang Oma mau. Saya nggak bisa buat menikah sama Pangeran. Ya, tapi gara-gara kamu keras kepala, akhirnya kamu kan jadi diusir dari sini. Terus kamu juga kehilangan pekerjaan kamu. Ya itu udah jadi konsekuensi saya. Ya kalau saya berani berbuat ya saya harus terima resikonya. Emangnya kalau kamu pergi dari sini ntar kamu nggak kangen sama saya? No, I'm not. Gengsi banget sih kamu. Iya deh, sekarang emang belum terasa. Coba kalau kamu melangkah ke sini terus kamu jalan 1 jam, 2 jam, ntar pasti kamu keinget saya jadi kangen. Hai. Iya. Pak, kenapa maksa sih? Kan saya udah bilang saya nggak kangen sama Pak Regar. Soalnya Pak Regar itu rese. Ya, rese-rese kan tapi bisa kasih kamu tempat tinggal. Kalau nggak, kamu mau tinggal di mana? Masa kamu balik lagi ke Perth? Harus naik pesawat. Ayo, ribet. Ya kan? Makasih ya Pak. Udah nawarin saya buat tinggal di rumah Bapak. You're welcome. Bapak baik hati. Baru tahu. Thank you. Tapi sayangnya saya nggak bisa tinggal di tempat Bapak. What do you mean? Iya, karena saya udah sewa apartemen, Pak. Kamu tinggal di apartemen mana? Kamu udah sewa apartemen mana? Kasih tahu deh saya dong. Tell me. Nggak bisa, Pak. Ini rahasia. Saya nggak bisa kasih tahu Bapak. Ah, Maura, kamu mendit banget sih. Kasih tahu saya deh alamatnya di mana? Tuh kan, Bapak rese, Maura. Enggak. Bye-bye, Pak Regar. Maura, tunggu dulu. Duh, kalau Maura udah main rahasia-rahasian begini,
Saya jadi mencium sesuatu yang buruk bakal terjadi nih. Sebenarnya sedih juga sih harus pergi dari rumah itu. Tapi ini udah jadi pilihan aku. Jadi aku harus siap-siap untuk kehidupan aku yang baru. Dan aku udah sengaja sewa unit di apartemen Tristan biar bisa terus berdekatan sama Tristan. Jadi ya gitu deh. Iya, tapi kok bisa sih Tan, karyawan se-capable elu dipecat dari kantornya Pangeran? Lo emangnya ngelakuin kesalahan fatal gimana sih? Kok bisa sampai dipecat sama Mas Soraya? Gue nggak mungkin cerita ke Citra soal perjanjian gue sama Maura. Karena gue yakin banget Citra pasti nggak akan setuju. Apalagi kalau dia tahu gue dipecat gara-gara pertunangan yang pura-pura itu. Bengong aja terus, nggak usah jawab pertanyaan gue. Kenapa? Lo kenapa dipecat? Lo bikin salah apa di kantor, ha? Ya, I don't know. Mungkin ya gue nggak memenuhi standarnya Oma Soraya kali. Wah, kan kalau menurut Pangeran, lo itu karyawan terbaik di kantornya dia. Kok bisa lo nggak se-capable itu sih? Ya, kan itu menurut Pangeran. Ya kan lu tahu sendiri kalau penilaian teman itu biasanya kurang objektif, kurang fair. Karena kan pasti ada rasa nggak enak. Jadi ya menurut gue ya mungkin penilaiannya Oma Soraya berbeda sama Pangeran ya kan. Are you sure about that? Kayaknya gue masih suspicious deh sama lo. Masalahnya gini, ini tuh nggak ada angin, nggak ada hujan, lo tiba-tiba langsung dipecat gitu aja sama Oma Soraya. Lo yakin lo nggak bikin sesuatu yang fatal gitu di kantornya Pangeran? Udah. Ya, udah. Kita berhenti di sini ngomongnya. Nggak usah dilanjutin. Udahlah, nggak usah dipikirin. Udah, pokoknya mungkin ya emang gue nggak cocok kalau kerja di kantoran dan gue lebih cocok kalau ya kayak gini, running my own business, ya kan? Kok gue ngerasa kayak ada yang Tristan tutupin dari gue ya? Makanya dia gak mau kalau gue terus bahas soal ini. Oh ya, Cid, by the way, beberapa hari ke depan, gue jadi anak buah lo dulu ya. Ya lo bisa briefing gue mesti ngapain. Oke, lo ajarin gue jadi barista lagi. Nah, elah lo. Kenapa sih? Bisa-bisanya lo suruh-suruh gue ngajarin. Yang bosnya di sini tuh kan lo, bukan gue. Mohon maaf. Ngapain gue harus ngajarin lo? Lo tuh bosnya juga, gue bawahan. Gue gak ngeledek ya. Ya kan wajar lah. Maksud gue, kedai kopi sejuk ini kan gue udah percaya sama lo. Gue udah lama gak handle. Jadi wajar dong kalau gue minta lo ajarin gue. Iya kan? Oke, tapi kayaknya ada yang suspicious nih. Aneh nih dari lo nih. Oke ya. Suami aku mau tanya sama kamu. Ini Tristan, dia katanya kan dipecat dari kantor. Kamu tahu nggak kenapa sampai dia harus dipecat? Apa sih? Lagi ngobrol juga sama aku. Gini sayang, maksudnya aku nggak tahu sayang. Soalnya omanya Pangeran aja nggak cerita apa-apa sama aku. Tuh kan, dia nggak tahu apa-apa, Cid. Ya kan? Kamu nggak tahu apa-apa. Jangan-jangan nanti kamu juga dipecat lagi dari kantornya Pangeran. Soalnya Tristan aja dipecat. Gimana kamu, suami? Sayang, dengerin aku, nggak mungkin lah itu terjadi. Jadi kamu nggak usah parno gitu ya. Gimana aku nggak mau parno, suami? Orang Tristan aja dipecat tanpa alasan apapun. Kamu juga berikut bisa dipecat, tahu? Iya, aku tahu. Tapi please ya, nggak usah nangis kayak gitu. Nggak enak, malu tuh liatin orang. Udah kamu percaya sama aku, semuanya bakal baik-baik aja. Ya, aku itu nggak mungkin dipecat sayang. Selagi aku ini nggak buat salah apa-apa, ya. Jadi menurut kamu Tristan itu dipecat karena dia ada kesalahan fatal gitu di kantor? Bukan gitu. Ya udah, bukan gitu maksudnya. Ya, aku jelasin. Sini. Udah jam pulang loh, ya? Iya. Ntar aku jelasin di sana ya. Ayo. Ya, udah aman.